Pada asana. Tangan jali. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pembelajaran fisika hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, semua sehat ya? Sehat. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran fisika. Siapa yang ingat materi kita minggu lalu tentang apa? Elastisitas. Elastisitas. Ini kita akan lanjut dengan hukum Hooke ya. Oke, anak-anak, sebelum mulai semuanya sudah siap belajar ya? Ya. Semangat hari ini? Semangat. Ibu cek kehadiran dulu. Untuk yang hadir hari ini boleh angkat tangan sambil bilang hadir. Imade Sukramerta. Dwi Mulyadi. Inengah Suta. Hadir. Agus Kesumantara. Hadir. I Nyoman Kasta. Hadir, Bu. Eka Adi. Hadir. Sang Putu Yoga. Hadir, Bu. Oke, sudah semua ya? Ya. Anak-anak, kalau sudah, sekarang kita akan mulai materi ya. Kita akan lanjut membahas tentang hukum Hooke. Baiklah anak-anak, di depan adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai melalui proses kegiatan hari ini. Ya. Dari kelima tujuan pembelajaran itu ada yang ingin ditanyakan? Jelas ya? Oke. Nah, hari ini Ibu memiliki sebuah kalimat. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Setuju? Jadi apapun yang kita lakukan hari ini, hal yang baik-baik itu pasti akan berguna di masa depan. Setuju ya? Setuju. Baik anak-anak, sebelum kita mulai ke materi, di depan Ibu memiliki sebuah video. Itu video seorang anak yang sedang bermain ketapel. Siapa yang pernah bermain ketapel? Ya. Nah, ketapel ini coba deh kita lihat dulu. Anak ini ngapain dia? Apakah ini kasta? Lagi nembak ayam tetangga? Yuk, siapa yang bisa menangkap apa yang bisa diamati dari video tadi? Ketapel menarik karetnya dengan kuat, kemudian melepaskannya. Oke, dia bisa terlontar, betul ya? Menggunakan karet yang lebih bagus supaya batunya terlontar dengan keras. Oke, tepuk tangan boleh buat dua temannya. Oke anak-anak, jawaban yang disampaikan oleh temannya tadi, Sudi dan Suwarnata, itu sudah mendekati benar. Ini akan berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan ada 5 topik, yaitu orientasi pada masalah, mengorganisasi siswa dalam kelompok belajar, melakukan penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil, serta yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi. Adapun sistem penilaian yang Ibu gunakan sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, ada 3 aspek, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan keterampilan. Ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke kegiatan inti yang pertama, yaitu pada orientasi masalah. Seorang anak memiliki 2 pegas yang berbeda. Anak-anak tahu pegas? Tahu. Saat ia menggantungkan beban yang sama, masanya sama, ternyata pegas mengalami perubahan panjang yang berbeda. Mengapa hal ini bisa terjadi? Sekarang anak-anak kita lanjut ke kegiatan yang kedua, yaitu mengorganisasi siswa. Silakan sekarang bentuk kelompok, duduk di kelompoknya masing-masing.
kelompok yang sudah biasa kita gunakan di pembelajaran fisika. Ya, silahkan. Nah, apakah sudah semua duduk di kelompoknya masing-masing? Sekarang kita akan lanjut ke pengerjaan LKPD. Lagi sebentar Ibu bagikan LKPD dalam bentuk hard copy. Minggu lalu Ibu sudah kirimkan LKPD-nya di Google Classroom. Yoga, LKPD-nya sudah lengkap ya? Sudah. Oke, sudah lengkap. Kalau sudah semua, sekarang coba perhatikan dulu ke depan. Setelah kita memperhatikan soal-soal yang ada di LKPD, kita akan lanjutkan. Coba diperhatikan dulu ke depan. Sudah, kita akan lanjutkan kegiatan dengan melakukan penyelidikan. Seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan, karena kita tidak memiliki pegas, jadi Ibu gunakan simulasi virtual. Nanti untuk alamatnya sudah ada di Google Classroom, boleh diklik ya. Atau kalau di rumah kalian mau mengeksplorasi lagi materi yang lain, nanti bisa kunjungi alamat ini ya, pet.colorado.edu. Nanti bisa lihat-lihat di sana. Ya, perhatikan dulu ke depan, Ibu tunjukkan dulu beberapa langkah-langkahnya. Sisanya nanti kalian eksplorasi sendiri. Ya. Setelah kita membuka alamat di awal tadi akan muncul tampilan seperti di depan. Kalian bisa pilih tombol play yang ada di gambar. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, Math and Spring Basics. Kita pilih yang Strengths ya. Baik anak-anak, sekarang setelah mengklik tadi icon Strengths-nya itu akan muncul tampilan lagi seperti di depan. Anak yang tadi dimasalahkan memiliki 2 pegas ya. Dikatakan dia memiliki pegas dengan jenis berbeda. Nah, untuk jenisnya nanti bisa kita ubah di spring strengths-nya ini. Ini semakin kecil konstantanya, berarti pegasnya semakin tipis. Kalau yang kedua kita buat semakin tebal juga boleh. Tuh, kita buat semakin tebal. Terlihat ya? Sekarang kalau kita ganti pakai 100. Tuh, segitu. Coba lagi 100. Nah, gitu jadinya. Ada perbedaan nggak? Ya, inilah yang nanti tugas kalian cari tahu kenapa bisa berbeda. Bebas menggunakan masa berapapun, asalkan gunakan masa yang sama. Oke, karena sudah jelas, sekarang waktunya kalian penyelidikan mandiri dulu di kelompok masing-masing. Kalau ada pertanyaan, boleh disampaikan ke Ibu. Ya. Oh ya, boleh. Nanti untuk bahan ajarnya boleh dipakai rujukan juga untuk menjawab soal-soal di LKPD ya. Kamu pakai masanya berapa? 100. Ukur dulu dong panjang awalnya. Taruh dulu masanya. Balikin dulu. Nah, ukur dulu. Berapa itu panjang awalnya? 50. Nah, tulis di sini. 50 cm. Nanti kamu konversi ke meter ya. Ya. Agus menggunakan masa berapa, Agus? 250. 250, boleh. Sudah diukur panjangnya? Sudah. Oke. Berapa dapat panjangnya? 90 cm. Oke. Paling tipis 90 cm. Kalau yang tebal? Yang tebal Oh, bawa ke sini dong penggarisnya. Bawa ke situ. Berapa itu? 70. 70 cm. Oke. Yang lebih panjang yang mana, Gus? Yang tipis. Yang tipis. Dia memiliki jenis yang berbeda, Yoga. Dibuat beda. Spring strings-nya dibuat beda. Ini nih ngatur di sini. Ini kan sama.
sama-sama tebal itu. Tipis satu, tebal satu. Ah, kita tebalin lagi. Oke. Ukur dulu berapa panjang awalnya. Pakai penggaris. 50 katanya. Yuk, tulis. Sudah. Baiklah anak-anak, karena waktu untuk diskusi sudah habis. Apakah sudah semua selesai? Sekarang kita akan lanjut dengan kegiatan presentasi depan. Panganjali. Om Swastiastu. Pengamatan pada tabel bisa dilihat pada gambar di depan. 1. Hasil penentuan solusi yang telah kamu lakukan melalui konsen hukum HOOP. Jawaban. 1. Hasil penentuan solusi yang kami dapatkan adalah konstanta pegas dipengaruhi oleh ketebalan suatu pegas. Semakin kecil konstanta pegas, maka semakin elastis pula pegas yang dihasilkan. Begitupun sebaliknya. Semakin besar konstanta pegas, maka pegas yang dihasilkan semakin kaku. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Kami persilakan bagi yang ingin bertanya. Silakan bagi nanya yaitu Juliawan. Terima kasih Windu. Di sini saya akan bertanya, apabila pegas dipotong, apakah konstantanya sama atau berubah? Konstanta pegas akan tetap sama. Karena konstanta pegas menentukan suatu kekakuan pada pegas. Apabila menggunakan konstanta pegas yang semakin tebal atau semakin kaku dengan massa yang sama 0,1 kg, ini juga sama, dengan panjang awal yang sama 0,5 meter, diperoleh panjang akhir yang sama atau berbeda? Diperoleh panjang akhir 0,55 meter dan 0,8 meter. Dari hasil ini kita bisa tentukan perubahan panjangnya atau delta X kalau di hukum HOOP ya. Sehingga diperolehlah hasilnya untuk K yang pertama 20 Newton per meter dan K yang kedua 3,3 Newton per meter. Menganalisis serta mengevaluasi. Ya. Dari yang sudah kita bahas tadi, pertanyaannya Juliawan dijawab dengan baik oleh kelompoknya Windu. Apabila pegas itu dipotong, konstantanya berubah atau tidak? Tidak berubah. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, kita simpulkan dulu apa yang sudah kita pelajari. Konstanta pegas menunjukkan tingkat kekakuan suatu pegas. Semakin besar konstanta pegasnya akan semakin kaku. Hukum HOOP membahas tentang gaya pemulih yang memiliki arah berlawanan dengan arah gaya yang diberikan. Cara menghitungnya yaitu F sama dengan min K dikali delta X. Hukum HOOP itu membahas tentang gaya pemulih yang tadi itu loh gambar tegasnya. Kalau yang ditarik ke bawah, nah lagi naik ke atas. Cara menghitungnya dengan F sama dengan minus K kali delta X. Dan di bawahnya ini yang tadi disampaikan oleh Suta dan Suanjana, kita membahas tentang konstanta pegas atau konstanta elastisitas yang berhubungan dengan tingkat kekakuan suatu pegas. Coba dibuka dulu Google Classroom-nya, buka refleksi pertemuan 2. Sudah semua membuka form refleksinya? Sudah dikirim. Sekarang kita lanjut untuk pemberian soal evaluasi. Untuk formnya ada di Google Classroom, silahkan dibuka. Coba kita cek dulu ya skornya. Windu 75. Ada Agus dapat 100. Suta 75. Ada 3-4 orang yang mendapatkan 100, boleh tepuk tangan dulu. Menambah pemahaman lagi ya, di rumah boleh dikerjakan. Latihan soal di bahan ajar ada 2 soal. Minggu depan kita akan ulangan. Oke, kalau gitu kita akhiri
Waduh, Sandi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran fisika hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ramo Sandi. Sandi, Sandi, Sandi.